complicated when it hurts. Oke, halo semua, datang sebelah kita di chapter kelima untuk F1 Breaking Point atau F1 2001 untuk story mode. Tepatnya hari ini kita berlatar di seri Monza untuk Italian Grand Prix di chapter 5. Apakah hari ini bakal berlanjut lagi duel antara kita sama Casper Ackerman setelah kemarin ada konflik di tim atau di dalam area pitbox dari Alfa Romeo, tepatnya konflik antara Aiden Jackson atau PR kita, kemudian Casper Ackerman dan juga Brian selaku manajer dari Alfa Romeo musim ini. Oke, hari ini untuk starting di Monza atau Italian Grand Prix di posisi pertama diisi oleh Lewis Hamilton dan juga ada Valtteri Bottas di posisi kedua. Seperti biasa, dua Mercedes lagi-lagi mendominasi. Dan hari ini di row kedua diisi oleh Verstappen, ada juga Casper Ackerman. Ternyata hari ini Ackerman meskipun dia nggak pakai mesin baru, tapi dia udah bisa tuh berada di posisi keempat. Bayangin, hari ini Aiden Jackson di mana nih? Oke, masih di posisi, wah gila, posisi ke-18 untuk seri Monza, posisi ketiga dari paling akhir. Ya ampun, gila banget. Makanya kemarin sih Aiden Jackson wajar aja dia minta mesin baru. Maksudnya dia dikasih jatah baru sama si Brian untuk mobilnya di seri Monza saat ini. Semoga sih dengan perbaikan atau penggantian mesin baru kemarin, semoga aja kita bisa untuk merangsak dan tembus ke dalam zona poin bersama Aiden Jackson. Hari ini kita pakai kompon soft dan medium untuk balapan GP Monza. Sementara itu untuk startnya di sini kita coba pakai menggunakan increase top speed aja supaya lebih enak, karena di sini untuk Monza lebih condong ke track baru cuy. Saat ini sesi race untuk Italian Grand Prix dengan target mengalahkan Casper Ackerman. Dan kita mulai untuk seri Monza Italia. Kita overtaking Romain Grosjean. Hingga kini Sebastian Vettel masih di sini, masih bersama blocking laju dari Aiden Jackson menuju first corner Forsika. Kita masuk kita ini ada Esteban Ocon memblocking kita. Sayang sekali cukup ramai hari ini traffic dari tikungan pertama atau Forsika dari Monza, yang mana hari ini kita ada collision tadi. Hingga kini Casper Ackerman pada posisi kedua. Kita memiliki collision dengan Butler, sayang sekali, tapi nggak apa-apa, kita nggak sampai ngerusak kondisi mobil kita. Nah saat ini di track lurus mendekati lagi, masuk dari sini kita overtaking Esteban Ocon, dan kali ini Butler juga bakal menjadi target kita untuk posisi ke-14 di seri Monza lap pertama. Bisa ke hari ini ada sedikit ada collision, kita overtaking Butler di kanan, bagus sekali lakinya, kita ngeblokin langsung, kita blok pas, luar biasa, overtaking yang cukup agak agresif dari Aiden Jackson kepada Evan Butler, pembalap AlphaTauri. Hingga kini Leclerc masih berada di posisi ke-12 di kita, dan sepertinya hari ini Lance Stroll berhasil dikalahkan oleh pembalap dari Ferrari yaitu Charles Leclerc untuk posisi ke-11. Tapi kita juga bakal mengejar Lance Stroll di posisi ke-12. Ini dia final sektor, tikungan terakhir menuju high speed cornering dan menuju track lurus. Dari si luar kita overtaking Lance Stroll dan kembali berduel tadi. Hingga akhirnya kita berhasil lepas dari kejaran Lance Stroll dan gap 0,2. No need to worry about tire condition for now. Everything's looking good. Oke, roda kita masih aman, dan tadi sempat agak ragu karena kita mengalami beberapa collision atau sentuhan dengan balapannya. Kini kita overtaking Charles Leclerc, dan di tikungan pertama nampaknya serapat antara kita bersama duo Ferrari dan juga Alexander Albon untuk posisi ke-10. Hingga kini kita masih terulang lagi, kita masuk di luar, kita overtaking Alex Albon. Red Bull Racing kita overtaking dari luar dan akhirnya menuju chicane kedua dekati Sebastian Vettel. Meskipun hari ini Sebastian Vettel masih berusaha mempertahankan posisi ke-9 dari sisi terdalam cuy. Luar biasa, Sebastian Vettel mulai bisa untuk mempertahankan posisi ke-9 dan kita overtaking dari kanan, kita masuk overtaking dan akhirnya luar biasa. Hari ini kita harus bisa untuk masuk ke dalam posisi tepatnya untuk ngalahin Ackerman di posisi kedua. Kita harus bisa untuk berada di depan dari Casper Ackerman sesuai dengan target atau objektif kita untuk chapter kelima saat ini. Oke, hari ini final sektor menuju track lurus sebelum high speed cornering terakhir. Waspada, kita harus hati-hati dengan kejaran dari Vettel dengan gap 0,8.
yang cukup masih agak rapat cuy. Ini dia Norris, posisi ke-7 kita dapatkan dan kita berhasil tembus ke dalam posisi ke-7 dari Lando Norris yang tadi sempat bertahan dari kejaran Aiden Jackson. Luar biasa hari ini Sergio Perez di posisi ke-6 dan tinggal beberapa saat lagi kita bisa. Aduh, malah ada kontak sama si Perez cuy. Untung dia nggak sampai ngedrift kan. Oke, track lurus dengan DRS bisa kita mengejar, tapi sayangnya gagal mendekati Sergio Perez sayang sekali. Hingga kini di high speed cornering mendadak tadi Sergio Perez ngerem mendadak dan kita hampir ada tabrakan cukup parah. Ini dia track lurus overtaking dan kita balas lagi menginjak gravel tadi. Untung kita nggak sampai nge-sliding cuy, nggak sampai ngedrift. Hingga kini si kiri masih mengejar Sergio Perez. Dari si kiri kita masih mengejar lagi Carlos Sainz. Tepatnya di menuju track lurus. Dari si kanan mencoba satu lagi Carlos Sainz, kita overtaking bisa mengejar dan semakin rapat. Masih mengejar mencoba si trim, kita overtaking Carlos Sainz. Dari si kanan keempat akhirnya bagus sekali first chicane kita berhasil overtaking Carlos Sainz. Should be within reach soon, Aiden. You are free to race. Oke, katanya kita harus bisa untuk segera menjangkau Ackerman supaya nanti kita bisa membalap dengan bebas cuy. Nggak kini tepatnya sedikit lagi kita bakal bisa untuk mengovertaking Casper Ackerman. Jika kedua di depan kita perlahan masuk hari ini, kita light braking. Masih ada kontak collision dengan Ackerman. Dia sengaja ngeblokir si kiri. Astaga, Ackerman bisa-bisanya si Ackerman tadi cuy. Astaga, kita hampir aja kepelintir gara-gara ada pertahanan mendadak dari Apex terdalam yang mana kita gagal untuk overtaking Casper Ackerman. Hingga kini tikungan terakhir saya bersiap-siap mengejar Casper dari belakang dengan cara slipstream. Ini dia saatnya mengejar Aiden Jackson. Patah menyerah, kita overtaking dari si kanan kembali berduel wheel to wheel di lap kelima saat ini. Aiden Jackson akhirnya berhasil menggeser mengalahkan Casper Ackerman ke posisi ke-4 saat ini. Aduh, kita malah telat belok cuy, telat ngerem cuy. Astaga, aduh parah nih, parah. Hingga kini Casper Ackerman masih melawan dari si kiri, kembali melawan Wilson lagi di tikungan ketiga. Kali ini Casper Ackerman, aduh kita malah gagal belok cuy, kita gagal ngelatih refleks lagi. Masalah utama kita adalah refleks di sini, kita nggak bisa untuk cepat di tikungan. Kebiasaan main MotoGP yang refleksnya jauh lebih pelan daripada F1. Terakhir saat ini kita bakal siap-siap mengejar dengan di zona DRS. Kita bakal slip dream dari belakang mengejar Casper Ackerman. Alfa Romeo kembali berduel Wilson lagi dari si kanan, kita overtaking Casper Ackerman. Bagus sekali. Kita hari ini di sektor ketiga awal berhasil menggeser Ackerman dan kita berhasil mencapai target kita untuk chapter kelima di Italian di Monza Circuit 2020. Luar biasa. Check your MFD for a new strategy option. Oke, ada arahan dari pit tadi, kita ada strategi baru di mana kita yang semula harus masuk di lap 7, kita bakal ganti ke lap 9 sebagai strategi baru kita di Monza kali ini. Gak apa lah ya. Lap ke-6 first chicane hari ini Verstappen, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton. Ya kebablasan nih, saking ngomongin tadi strategi baru kita malah dikejar sama Casper Ackerman. Kita nggak bakal biarin Casper melawan dan akhirnya di sisi kanan kita masih kembali bertahan dari serangan Casper Ackerman. Kembali berduel lagi dari sisi kiri, Casper kembali merangsak di chicane kedua. Kita blokir langsung dari apex terdalam atau racing line paling dalam di setiap tikungan. Hingga kini kita masih berusaha untuk menjauhkan lagi. Kita masih berusaha menjauhkan gap dengan Casper Ackerman dengan gap 0,8 saat ini. Bisakah semakin jauh di trek lurus? We're in P4. Bottas ahead. Our gap to the car in front is 2.9 seconds. They're on old softs. Casper behind. Okay, the gap behind is 2.6 seconds. They're on old softs. Okay, gap to leader 4.2 seconds. Your pit window opens in 2 laps time. Jadi sesuai dengan apa yang tadi kita rencanakan bahwa kita bakal ngubah strategi dengan kita masuk ke pit itu di lap ke depan atau di lap ke-9. Jadi kita hari ini perlu lebih bagus lagi untuk meninggalkan gap dengan Casper Ackerman supaya nanti kita masih bisa untuk kembali mengejar ketertinggalan posisi kita. Yang penting hari ini kita udah bisa untuk menuntaskan target
dari Chapter 5 dan nggak mesti menang, kita udah bagus banget sih. Yang penting chapternya jalan aja dan nggak mesti ngulang. Dan kali ini tepatnya di sektor kedua menuju tikungan yang cukup agak tricky karena hari ini kita kalau salah ambil tikungan kita mungkin bakal lebar cuy. Tepatnya ketika exit corner. Oke, kita pose ketiga. Oh, ternyata tadi si Hamilton dia masuk ke pit box terlebih dahulu, lebih awal ketimbang kita semua. Makanya hari ini kita berada di pose ketiga di belakang dari Verstappen dan juga Bottas. Tapi kita ada planning baru nih. Kayak kita bakal langsung aja ke pit box hari ini. Kita bakal minta sama mekanik supaya kita langsung disediain tempat untuk ganti ban, karena jangan sampai nanti Bottas sama Verstappen mereka juga masuk ke pit lebih awal di lap saat ini. Kita tengok apakah mereka udah masuk. Dan kali ini dia tikungan terakhir. Dan benar aja mereka belok, kita bakal langsung juga, kita bakal ikutin mereka untuk ganti ban. Malah nabrak dong, astaga. Untung aja kita nggak sampai ada collision yang parah ya. Ini dia di belakang dari Red Bull Racing dan kita bakal masuk ke area pit box dari Alfa Romeo. Dan ternyata hari ini yang masuk pit hanya ada 3 orang aja. Kayaknya enggak sih, ada lagi di belakang cuy. Tapi hari ini kita masih berada di posisi keempat dan Lance Stroll masih lanjut balapan. Max Verstappen, Lewis Hamilton berhasil di depan. Nampaknya hari ini Lewis Hamilton berhasil menggeser posisi ketiga. Gak gini kita sama Bottas masih berduel tuh. Ada collision tadi cuy. Kan bener aja, astaga. Ini dia lap ke-9. Saatnya kembali berjuang untuk merebutkan posisi keempat dari Valtteri Bottas. Dan hari ini Hamilton berada di posisi 3 dengan kompon medium dan juga kita medium. Untung aja kita bisa sering ngikutin strategi dari Valtteri Bottas dan juga Max Verstappen. Dan tadi kita untungnya ngambil jatah pit box tadi sangat deket banget sebelum masuk ke tikungan terakhir. Untung para mekanik kita udah peka. Dan tadi kayaknya si Ackerman juga ngikutin kita di belakang dengan mengganti kompon ban juga cuy. You have P5. Bottas is ahead of you. Less than a second separate you. They're on fresh mediums. Verstappen behind. The gap is less than a second. They're on fresh mediums. The gap to the leader is 14.6 seconds. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. 5 laps till the end. Nah, kata si mekanik kita bisa tembus ke P2 karena Lance Stroll sama pembalap yang ada di posisi pertama dia pasti bakal masuk ke pit cuy. Entah siapa pembalap yang ada di posisi pertama, yang pasti kita bakal bisa untuk berada di pos kedua di belakang dari Lewis Hamilton. Dan hari ini Alex Albon, Lance Stroll masuk ke pit dan kita berada di posisi kedua. Sementara Valtteri Bottas masih mengejar dari belakang kita. Kita masih ngeblocking dan kita bertahan di first chicane pertama hari ini. Kita melebar dan untungnya nggak sampai keluar jalur cuy. Oke, masih aman. Cakep dengan gap 1 detik 0,7 hari ini dengan Bottas. Akankah kita bakal dikejar lagi di high speed cornering menjelang chicane kedua? Karena hari ini Valtteri Bottas masih sangat fresh dengan kompon medium. Meski kita juga menggunakan kompon medium untuk race di ISA balapan GP Society ini. Look at the speed, cepat banget Alfa Romeo mengejar Mercedes hari ini di chicane kedua. Lewis Hamilton akhirnya di 2 lap terakhir, akankah terjadi perubahan posisi antara kita dan juga Hamilton? Mumpung ada kesempatan, kita bakal coba untuk semaksimal mungkin mengejar Lewis Hamilton cuy. 2 lap terakhir, apalagi hari ini sering banget trek lurus yang kita lewati, yaitu di Monza. Hingga kini zona DRS kita masih mengejar menuju high speed cornering, tepatnya menuju final sector. Hingga kini kita perlahan tadi cukup late braking. Hingga kini kita batik ke kiri dan kembali mengejar Lewis Hamilton. Dan menuju tikungan terakhir, kita masih bersiap-siap untuk bertarung di lap pamungkas GP Italia di Monza Circuit. Hingga kini dua Mercy masih berada di antara Alfa Romeo. Last corner. Ini dia mencari peluang titik untuk mencuri angin dari belakang. 3 laps of fuel remaining. Oke, lap terakhir. Saatnya bertarung Lewis Hamilton. Kita overtaking dan si Ghana kembali berduel with wheel menuju first corner first chicane. Masih kembali bertarung. Kita dapat posisi pertama dari Lewis Hamilton. Kita overtaking. Hingga kini kita bertarung kembali. Kita menutup lajur dari apex terdalam. Tikungan kedua cukup lebar dan menuju
Entry Gunner tinggal ketiga hari ini 0,3 gap dengan Lewis Hamilton. Kita tadi di HSP Ring. Akankah Mercedes mengejar lagi dari sisi kanan menuju jika kedua? Kita masih ngeblocking lagi dari serangan Lewis Hamilton. Perlahan masuk. Ini dia. Kita masih bertahan. Alfa Romeo memimpin jadi balapan. Cukup sprint tadi untuk masih bisa safe. Malah ngedrift tadi, masih kepelintir tadi untuk kita masih bisa bertahan lagi dari serangan Lewis Hamilton, dan hampir kita dikalahkan oleh Lewis tadi di exit corner jika yang kedua. Ini dia menuju trek lurus. Cukup misal lagi hingga kini Lewis Hamilton masih mengejar, masih kembali berduel with wheel di trek lurus. Lewis Hamilton mengejar sekali, lihat kecepatan dari Mercedes kencang sekali. Kita gagal bertahan posisi pertama dari serangan tadi Lewis Hamilton hingga kini menuju final sektor. Kita masih mencoba mengejar dengan mencoba mencuri angin dari belakang. Bisakah ini dia tikungan terakhir? Sanggupkah Alfa Romeo, Hayden Jackson dekati Lewis Hamilton? Itu terakhir, betul terakhir, last sector, last corner. Ini dia, lap 11 masih mencoba mengejar dari sisi kiri. Kita masih di blocking oleh si Lewis Hamilton. Kita masih bertemu kembali, masih bertarung wheel to wheel lagi di exit corner ring, di track lurus. Siapa yang menang? Dan kali ini ternyata Lewis Hamilton. Gagal dong Hayden Jackson. That's the end of the race. We'll see Track you lurus after the kita race. kalah speed sama si Lewis Hamilton. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Balapan pasti bakal ada kejutan yang nggak kita duga cuy. Tapi hari ini kita beruntung udah bisa untuk nyelesain target atau objektif yang disediain sama F1 untuk kita selesaikan, yaitu dimana kita harus bisa ngalahin Ackerman, entah dia di posisi keberapapun itu. Tapi hari ini kita malah keterusan dan berada di posisi kedua, dan malah kita tadi hampir bisa untuk memenangi GP Monza. Dimana hari ini Lewis Hamilton luar biasa, top speed dari Mercedes, gila, gokil. Wajar aja Alfa Romeo mesti untuk pasang mesin spek kedua kemarin. Tapi ya patut diacungi jempol untuk duo Mercedes. Ini dia podium untuk GP Monza Italian Grand Prix di chapter kelima. Good day today. Let's have your take on it. So, a podium finish. The team must be overjoyed with your driving today. Can you talk us through it, Aiden? I mean, it's the podium. What more could you want? Everything seemed to come together today. Great pace, good team strategy, and I managed to extract some good performance from the car. I couldn't be happier. A big talking point, irrespective of today's results, is how you've improved overall throughout the season. What would you say to that? I couldn't do it without the support of the team. They've been incredible. I'm feeling looked after, and I couldn't ask for more. So any improvements are thanks to them. It's funny you should mention the team as a whole. Can you give us an update? How is the current relationship between you and Casper Ackerman? Look, driver relationships are always going to be tricky. Individually, you're always pushing yourselves, and that can cause friction. I can't let anything like that worry me. Besides, we're fine. Great. Well, that's everything. Oke, jadi nanti di chapter ke-6, dari beberapa informasi yang gue dapat, ternyata itu adalah puncak-puncaknya, tensi-tensinya, konfliknya antara Casper sama si Hayden Jackson. Singkatnya sih, si Hayden Jackson berusaha untuk nge-push untuk bisa ngedapetin poin tambahan demi kejuaraan konstruktor. Tapi malah ada insiden sama si Casper Ackerman. Wow, luar biasa. Mom? Aiden, I'm here. Oh, good. After that flight delay, I was starting to get concerned. Don't worry. Everything's fine. And they're looking after you? Better than at Silverstone. Good, because you were my lucky charm there, Mum. And I'm hoping you do the same here. I'll try, love. Now just do what you do, and everything will be great. I know. Mirror signal maneuver. And always stick to the speed limit. I'll try. Have a great race, Aiden. I'll see you after. I'm so pleased you're here, Mum. This one's for you, eh? How's it feeling out there, Aiden? Yeah, good. I think we can start to push a little. Where's Casper? Ahead of you. Don't worry about Casper, Aiden. Let's just improve your current position.
Yeah, copy. The gap to the car behind is 2.5 seconds. Oke, hari ini di chapter ke-6 kita udah ada target baru lagi di seri Max bahwa kita harus bisa untuk mendekati Casper Ackerman nanti sebelum lap ke-17 sesuai dengan target dari F1 Breaking Point chapter ke-6. Hari ini gue nggak masalah sama tingkat dari AI, tapi yang jadi masalah adalah layout dari sirkuit kali ini. Kita benar-benar buta banget. Ini aja kita cuma ngandelin bantuan dari racing line yang ada. Kita benar-benar buta banget di mana kita harus niku dengan cepat dan mana tikungan tajam. Sat in P8. Nah ini nih beberapa kali tikungan cepat dan kita benar-benar susah banget sama yang namanya refleks di sini karena emang kita kebiasaan sama refleks MotoGP yang begitu rendah dan kita naik ke F1 itu benar-benar tinggi banget, kayak udah itu di level yang paling tinggi banget. Kita benar-benar masih butuh latihan untuk menguji atau meningkatkan lagi daya refleks kita untuk setiap tikungan, karena biasa kita nikung tuh di MotoGP nggak sampai ngelewatin kecepatan di angka 180 atau mungkin bahkan sampai ngelewatin 200, tapi di sini kita benar-benar kenceng banget, bahkan bisa lebih dari 200 km/h. Kenceng banget kan. Hingga saat ini Casper Ackerman masih berada di posisi 8 dengan jarak sama si Aiden Jackson di angka 8 detikan. Sementara itu di depan kita masih ada Vettel dan juga Magnussen yang masih berduel berebut posisi ke-11. Hingga kini kita overtake Magnussen dan segini dan akhirnya Haas kita overtaking dekat Ferrari lagi ini yaitu Sebastian Vettel. Kita hari ini benar-benar butuh waktu lama untuk bisa ngafalin layout dari Grand Prix Meksiko. Oke, Sebastian Vettel kita lihat braking hari ini dan akhirnya semakin rapat, makin ada celah untuk kita mendekati Vettel dan kita overtaking. Dari sisi kiri kita malah terlalu menghindar tadi hingga kita melebar. Untuk kita nggak sampai menabrak dan kita nggak sampai menabrak di pembatas cuy. Exit corner menuju high speed cornering. Kita mulai mendekati lagi Vettel hari ini di tikungan ke kiri dan kita masih berusaha lagi di high speed cornering berkali-kali. Di tikungan cepat kita gagal, ada celah, kita basah overtaking Sebastian Vettel malah menginjak rumputan di gravel. Kali ini kita masih diblocking oleh Sebastian Vettel di lap 12 untuk posisi 11. Hingga kini dari sini kita overtaking dan akhirnya kita sukses untuk menggeser Sebastian Vettel dari sisi luar track di final sektor menuju tikungan terakhir untuk Meksiko Grand Prix. Ini dia menuju lap ke-13. Sementara ini Bottas masih berada di posisi ke-10 tepat di depan dari Aiden Jackson dan Vettel mengejar belakang mencoba selektif dengan DRS. Hati-hati di penghujung track lurus lap ke-13 kita bakal berdefense, tapi sayangnya kali ini sepertinya Vettel mengovertaking Aiden Jackson dan segini kita blok pas langsung dan kita berhasil mendefense serangan balik dari Sebastian Vettel ke posisi ke-11 saat ini. Dan kali ini Valtteri Bottas bakal menjadi target kita selanjutnya yang bakal kita overtaking di lap ke-13. Mulai bagus dengan kompon medium, sementara Valtteri Bottas hard. Akankah Aiden Jackson bisa lebih cepat daripada Valtteri Bottas kita overtaking? Dan si kanan kita pas overtaking dan bisakah kita berhasil menggeser Valtteri Bottas? Pembalap Mercedes Brilliant. Nice move. berhasil kita overtaking. Dan kini dengan kompon medium yang masih ada, masih cukup awet, semoga aja hari ini di high speed cornering kita nggak sampai keras, karena di sektor ini, sektor kedua kita emang nggak jago banget cuy. Refleksnya butuh refleks yang tinggi dan kita belum hafal sama racing line dari sirkuit yang ada di Meksiko. Casper is a couple of places up on you. Oke, barusan kita ada info bahwa ternyata si Casper Ackerman udah berada dekat dengan kita, yaitu di posisi 8 dan kita hari ini udah berada di top 10 dan tinggal kita memangkas waktu gap dari Casper Ackerman mulai saat ini di lap 14. We're in 10th position. Ricardo ahead. The gap to the car ahead is 2.3 seconds. They're on old mediums. Bottas behind. They're on old hards. Our gap to first place is 22.5 seconds. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. 5 laps till the end. Nah, barusan gue sudah habis ngecek update dari full race-nya bahwa kita hari ini balapan menyisakan 5 lap lagi. Kita lagi dengan gap yang sangat jauh dari pimpinan balapan. Entah siapa, karena kita hari ini memiliki gap dengan pimpinan balapan itu di angka 22 detik dan itu jauh banget. Ini kita aja di gap dengan 4 detik dari si Casper Ackerman, itu udah jauh banget cuy. Casper sat in P8. Nah, si Casper masih berada di posisi 8 yang berarti kita masih bisa nge-push karena hari ini gapnya sama si Casper Ackerman udah di angka 3 detikan. Udah makin rapat cuy. Kita pokoknya berdoa aja semoga nanti sebelum lap ke-17 kita udah berada
di belakang dan rapat sama Casper Ackerman. Semoga aja ya, kita doain. Tapi yang paling penting saat ini kita harus bisa mengovertaking Ricardo dulu tuh bisa nanti tembus dan leluasa untuk mengejar si Casper Ackerman. Hari ini final sektor menuju tikungan terakhir yang ada di depan. Kali ini Ricardo bakal overtaking di high speed cornering dan menuju lap ke-15. Ricardo, kita bakal mencoba slipstream dari belakang dengan zona DRS. Akankah Aiden Jackson? Okay, you're in the top 10. Oke, top 10 masih bisa mengejar Ricardo dari kanan. Dan kita overtaking menuju braking zone tikungan pertama. Dari sini kita overtaking luar biasa. Aiden Jackson tembus ke dalam posisi 9 setelah mengovertaking Dani Ricardo. Hingga kali ini Casper Ackerman udah sangat rapat dengan Aiden Jackson dengan gap 1,8 detik. Luar biasa track putar ini. Sedikit lagi memasuki tikungan keempat dan kita injak pedal rem dan kita masuk ke dalam tikungan keempat saat ini. It's clear from anyone watching either in the stands or at home the determination on show from Alfa Romeo and Aiden Jackson today. No, you're not wrong there, Ant. His performance has improved race by race throughout the season, and his driving today, impeccable. Here's a test for him now, though, as they head down the main straight. There's a lot of friction between these two, and his teammates after him. Will he budge? Hold position, Aiden. Oh, I've never seen anything like this on a racetrack before! Two teammates wheel to wheel! Keep it clean! Inches separating them and they crash! Oh, they've come together in spectacular style, and they're both out of the race! Close the door. Sit down. What the hell was going on out there? We've invested millions in you two. Millions. And look at you both. Acting like a couple of school kids. You've got a lot to prove this year, boy. And you're swanning around like butter wouldn't melt. And as for you, you should know better. I'm disgusted. You should both be ashamed. Brian, Not a word. Not a single word. I should fire you both right here and now. You've screwed our chances this season. The team is bigger than you two and your petty squabbles. Grow up! Any more, and you're both out. You hear me? I'll finish the season behind the wheel myself if I have to. Both of you, get out. Go away. Hey. Hey. So, what did he say? Threatened to fire both of us. He won't. That's not the point. I'll just leave you be. Is Lily okay? Does she know I'm safe? Yeah, she saw you climb out. She's fine. I left her with your mother. Okay, good. You've survived worse, you know? Doesn't make it any easier. Maybe not, but you're not hurt. And you have a family who love you. The rest are just details. I'll see you later.
Wah, makin parah nih. Insiden antara Casper Ackerman dan juga si Aiden Jackson itu benar-benar parah banget. Dan itu sama si Bos Brian sampai diceramahin saking keselnya karena mereka berdua udah diinvest gede-gedean untuk bisa membawa Alfa Romeo mendapatkan poin yang banyak. Malah sih mereka berdua ini ngelakuin kesalahan yang udah kayak kelakuan dari sepasang anak kecil. Alhasil Alfa Romeo ya pasti bakal sia-sia dong perjuangannya dari awal musim untuk ngembangin apa segala macam untuk mereka berdua. Ini emang parah banget sih kelakuannya, emang benar-benar kayak aduh nggak bisa dimaafin. Tapi wajar namanya balapan, apalagi ini antara rookie sama orang tua cuy. Dan ini gue makin penasaran sama akhir dari cerita ini bagaimana, karena hari ini kita udah beralih nih. Yang semula kita berperan sebagai Aiden Jackson, tapi hari ini kita beralih peran menjadi seorang Casper Ackerman untuk next season. Terlihat jelas dari foto serta suasana baru yang ada di motorhome. Dan gue sendiri makin gak sabar untuk memulai chapter ke-8 atau di next chapter di video berikutnya. Wah, gokil sih ini. Kita akan melihat bagaimanakah sudut pandang dari seorang Casper Ackerman untuk F1 Breaking Point atau kepada Aiden Jackson.